Bagaimana Anda melihat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, Pak, di tengah berbagai tantangan dan juga mungkin dorongan pemerintah, Pak, terkait dengan hilirisasi saat ini? Seperti apa, Pak? Yang jelas bahwa hilirisasi itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita, dan kami di Asosiasi Industri Aluminium itu sangat mendorong dan sangat mengupayakan itu bisa terjadi, karena itu sesuatu yang sangat-sangat fundamental dan sangat baik untuk kita lakukan ke depan, sehingga kami sangat mendukung program hilirisasi pemerintah. Jadi apalagi kita tahu bahwa bahan baku kita, bauksit itu Indonesia termasuk punya bahan baku yang cukup besar ya. Kalau dilihat dari statistik itu sekitar nomor 5 sampai nomor 6 cadangan kita terbanyak di dunia ya. Jadi secara bahan baku kita cukup banyak, sehingga ini menjadi daya saing dan daya kompetitif kita untuk mengembangkan industri aluminium ke depan. Jadi kita sangat mendukung itu. Baik, Pak. Tapi kalau dilihat ke belakang ya, Pak, ya, artinya di tahun 2025 dan juga mungkin target-target di tahun 2026 seperti apa sih, Pak? Artinya apa sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi sebetulnya oleh industri ini? Ya, yang jelas bahwa memang saat ini yang tadi disampaikan itu kita terkait pertama sama energi ya. Untuk mengembangkan aluminium itu butuh energi yang sangat besar. Itu berbeda dengan kebutuhan energi untuk industri lain ya, besi, baja dan industri tembaga yang lain, koper. Nah, untuk aluminium itu sangat membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga kepastian dan harga yang kompetitif itu menjadi tantangan. Dan disinilah perlunya kita, pemerintah dan industri, bisa menciptakan energi yang kompetitif supaya industri hilirisasi bauksit aluminium ini bisa tercapai dengan baik. Karena memang itu secara kebutuhan dia masif, dan secara harga dampaknya cukup pengaruh kepada pengembangan industri kita gitu. Itu yang kita rasakan untuk pengembangan industri aluminium dari sisi energi ya. Baik, Pak, dari sisi energi ya, Pak. Tapi kalau kita berbicara juga ada yang menarik dibahas adalah dari sisi investasi ya, Pak ya. Sisi investasinya kan artinya tidak sedikit. Nah, lalu kalau kita kaitkan juga, Pak, pengaruhnya dengan dolar Amerika Serikat ya, Pak ya, terkait dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini. Apalagi juga kalau kita tahu ada beberapa yang memang untuk bahan bakunya masih dilakukan impor ya, Pak. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Yang jelas memang kalau dari sisi dolar itu sampai saat ini itu kan yang jelas anggota kita itu bervariasi dampak dolar terhadap industri mereka, karena ada yang memang bahan bakunya besar dari impor ya, dolar, tapi ada juga yang memang dia juga ekspor gitu ya, jadi bisa balance dalam hal ini. Nah, bervariasi, ada juga yang hanya impor itu hanya sebagian kecil, sehingga dampak dolar saat ini ya mudah-mudahan ke depan itu tidak terlalu berdampak ya. Yang saya dengar, yang sepengetahuan saya itu tidak pengaruhnya sampai saat ini belum terlalu besar ya. Mudah-mudahan ke depan juga nggak seperti itu ya. Ya, saya kira itu karena diversifikasi dari pasar ya, mereka juga kalaupun mereka impor, mereka juga ada ekspor ke negara luar, sehingga mereka punya balance dari sisi dolar. Jadi mudah-mudahan sampai saat ini belum terdampak gitu ya. Baik, Pak, kalau tadi kita sudah membahas tantangannya dari sisi energi ya, Pak ya, dari sisi investasi. Lalu ada yang menarik juga, Pak, dari sisi regulasi, Pak. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan regulasi yang ada saat ini? Artinya yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan upaya bagaimana untuk bisa terus mendorong dan juga menggenjot sektor manufaktur, industri aluminium di tanah air ini tetap bisa tumbuh positif, Pak, di tengah situasi yang cukup menantang ini.
Ya, yang jelas kita sangat berharap pada dukungan pemerintah ya untuk mengembangkan industri aluminium secara khusus untuk meningkatkan hilirisasi karena potensi bauksit kita yang besar di Indonesia sehingga kita butuh dukungan dari pemerintah dari sisi regulasi yang lebih efisien, perizinan yang lebih baik dan peluang peluang dan aturan investor ya untuk bisa masuk, kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan. Bahkan kita sih berharap supaya kita bisa bersaing dengan Cina ya, Vietnam, India. Kita secara nasional perlu mengembangkan industri yang efisien. Sehingga mungkin saat ini kita butuh dukungan dari pemerintah dari sisi dukungan tadi, efisiensi dari sisi regulasi, aturan perizinan, tapi juga kita berharap ke depan kalau memang itu memungkinkan ya kita minta support dari sisi kemudahan dari sisi mungkin fiskal gitu ya, pajak atau biaya masuk sehingga itu membuat kita lebih efisien dari sisi cost dari sisi investasi sehingga kita bisa bersaing dan kita bisa bisa bersaing ke pesaing-pesaing kita yang di negara-negara kompetitor lainnya gitu. Jadi itu yang kita harapkan dari kita kerjasama dengan pemerintah lah. Baik Pak, lalu mengamati harga gas industri di Indonesia yang kalau dilihat ini memang masih cukup lebih tinggi ya Pak jika dibandingkan dengan negara kompetitor. Nah, terkait dengan hal ini sebetulnya dampaknya ke daya saing ya Pak ya. Artinya apakah kita ini sudah cukup kompetitif, lalu juga mungkin kalau dari sisi kualitas seperti apa sih Pak? Dari sisi gas memang ini menjadi satu yang menjadi kendala, challenging lah ya bagi kita sebenarnya. Dan ini memang sudah cukup lama kita bahas, termasuk dengan pemerintah, bahwa kita butuh energi yang kompetitif, ya saya nggak mengatakan murah, tapi kompetitif, supaya industri kita bisa lebih efisien dan bisa bersaing ke bisa bersaing yang lebih baik lagi ke depan. Nah, kita tahu sama-sama contohnya harga gas di kita itu memang secara fakta itu memang kita relatif lebih tinggi dibanding negara. Contohnya negara ASEAN saja, itu harga gas industri itu lebih kurang sekitar mungkin 3, 4, 5. Nah, kita sekarang harga gas HGBT itu saja itu sudah sekitar 6 sampai 7 ya. Nah, belum lagi harga gas gas industri dari regasifikasi itu lebih kurang sekarang sekitar kalau nggak salah 15 sampai 16. Sehingga harga gas kita itu terlalu jauh gitu. Sehingga kita sulit nih bersaing. Apalagi perlu diketahui Mbak, itu komponen energi gas di kita itu cukup gede gitu, cukup besar. Itu sekitar 20-30% dari kontribusi total biaya produksi. Sehingga itu kalau tinggi, ya itu membuat cost kita akan makin tidak efisien dan tidak bisa bersaing. Nah, itu perlu menjadi perhatian sehingga harapan kami sudah lama memang mengusulkan ke pemerintah khusus untuk aluminium yang memang didorong hilirisasinya. Tolong harga gas bumi tertentu HGBT itu kami bisa dapatkan gitu.